367, episode 69 Archangel Hunting 3. Ini adalah bagian dari ingatan kuno. Ahli tulis, untuk berapa lama saya harus mengulangi perang ini? Perang yang tidak memiliki pemenang. Waktu ketika dia melemparkan pertanyaan itu, atau berapa kali dia menanyakannya, dia tidak bisa mengingatnya. Michael, tidak perlu memikirkan terlalu dalam tentang ini. Metatron ingatannya akan selalu mengembalikan senyum yang sama persis. Selama beberapa ratus tahun, atau bahkan mungkin selama ribuan tahun. Metatron terus membawa seringai itu dari sisi waktu yang bahkan Michael tidak bisa ingat lagi. Tolong, fokus pada membenci, jahat, di depan mata Anda, sebagai gantinya. Itu adalah, skenario, Anda. Petik 1 titik. Skenario saya. Sudah berapa lama saya memburu iblis? Petik 1. Michael, untuk waktu yang lama sekarang, tidak bisa lagi mengingat kelahirannya. Kekuatan, buah baik dan jahat, akan mengamuk. Ingatannya selalu salah, tidak lengkap. Yang bisa dia ingat hanyalah kata-kata terakhir dari Raja Iblis yang sekarat di tangannya. Betapa menyedihkan, oh, murid yang menyedihkan. Apakah Anda benar-benar perlu melangkah sejauh ini? Itu dari Master Dunia Iblis ke-21. Wahahaha, Anda sekarang sama dengan kami. Akhirnya, Metatron menjadi gila. Dan itu dari Master Dunia Setan ke-9. Angka, Michael manakah kamu? Dan akhirnya, dari bibir Master 4 Dunia Iblis. Melewati wajah Raja Iblis dengan nama-nama yang telah dia lupakan, dia bisa melihat malaikat tertinggi yang mati, rekan-rekannya, yang bertarung di sampingnya. Michael, kau harus mendapatkan kembali dirimu. Silahkan, ini salah. Malaikat dan iblis, itulah dia. Wajah hancur seperti puing-puing yang tersebar dalam puluhan ribu keping puzzle, sebelum berkumpul kembali untuk membuat satu bentuk raksasa. Baik, dan jahat, bertentangan satu sama lain untuk selamanya. Dan wajah Metatron, yang berhasil bertahan selama bertahun-tahun, terus membawa senyum yang sama selama ribuan tahun. Anda harus berhati-hati tentang satu hal. Saat menggunakan kekuatan ini, Anda tidak boleh. Kekuatan, buah baik dan jahat, akan mengamuk. Semua ingatannya tersapu sekaligus, Michael diselimuti rasa sakit yang mengerikan, seperti kepalanya terkoyak-koyak. Aoh! Semua, baik, di dunia berseru sedih. Dari bilah rumput ke pohon, dari serangga kecil hingga setiap jenis, baik, yang hidup dalam penciptaan jatuh ke dalam kesedihan dan menangis dalam kesedihan. Kamu telah mengarahkan serangan fatal pada lawan di sisi absolute good. Fable, kejahatan yang menghancurkan kejahatan, meraung dalam kesedihan pahit. Kamu telah melanggar tabu. Kamu telah diberikan hukuman yang mengerikan. Malaikat berwarna abu-abu berlumuran darah tersenyum pada Michael. Saat saya menggigit buah baik dan jahat, pandangan dunia berubah. Kamu telah mengkonsumsi buah relik star terlarang. Kamu saat ini adalah Raja Iblis. Kekuatan, buah kebaikan dan kejahatan, telah membisikkan rahasia, kebaikan mutlak, kepadamu. Ketika badai energi magis mengamuk di sekelilingku, telingaku dibanjiri oleh aliran pesan yang terus-menerus. Kamu telah mengalami semua aspek, baik dan jahat. Kamu telah mencapai prestasi yang mustahil. Anda telah memperoleh kemungkinan fabel yang baru. Terpana dengan pencapaian Anda. Merenungkan seperti apa pengubah kedua Anda. Aku merasakan sensasi menjadi rasi bintang, yang tidak bisa kurasakan lama setelah menjadi Raja Iblis, sekali lagi. Transformasi Raja Iblis telah dibatalkan. Telah sepenuhnya memulihkan konstelasi Anda. Saya melihat bintang berkilau indah tinggi di langit gelap gulita di atas. Itu adalah bintangku. Malaikat transformasi, diaktifkan. Tubuh saya mulai bersinar terang setelah menerima cahaya bintang. Sayap-sayap berbulu yang diwarnai hitam berubah menjadi putih murni, dan tanduk iblis yang tumbuh di atas kepalaku layu. Energi hangat dan murni memenuhi seluruh tubuh inkarnasi saya. Sayangnya, saya tidak diizinkan cukup waktu untuk dengan santai menikmati status malaikat. Bidang penghakiman telah menyusut di sekitarku dan mulai menghancurkan tubuhku. Kuadudududuk. Sayap baruku hancur dan terlipat saat aku merasakan sakit yang mengerikan ini. Lengan dan kaki saya, yang tidak tahan terhadap tekanan ruang pemadatan, hancur tanpa daya. Fabel hebat, obor yang menelan mitos, melindungimu. Great Fable, Demon Wellspring, melindungimu. Saya hampir tidak bisa menahan tekanan besar itu, cukup kuat untuk hampir menghancurkan saya dalam sekejap, dengan bantuan dongeng besar saya. Tembok keempat, melindungi kondisi mental Anda. Probabilitas generasi kedua melemahkan kemampuan, tembok keempat. Rasanya seperti beberapa kilat menyambar di kepalaku. Kupikir aku akan mati setiap saat, dan penglihatanku menjadi gelap sebelum kembali beberapa kali juga. Namun, saya bertahan. Saya harus. Sehingga saya bisa menangkap satu-satunya kesempatan itu segera datang ke arah saya. Karena harga untuk menjadi kuat terhadap jahat, Raja Malaikat yang rusak, memiliki satu kelemahan. Kekuatan bidang penghakiman, menghancurkan dan meremukkan tubuhku secara bertahap melemah. Satu-satunya kelemahan monster menakutkan ini yang mampu menghancurkan semua, Absolute Evil, adalah Raja Malaikat yang rusak, tidak dapat menyerang lawan yang condong ke spektrum bagus.
Jika dia melanggar aturan ini dan menyerang, bagus, maka... Kreaek. Stigma absolut bidang penghakiman, yang mampu menghancurkan Raja Iblis sampai mati, mulai pecah berkeping-keping. Seperti seekor ngengat yang keluar dari kepompongnya, aku menghancurkan penghalang ini dan membentangkan sayapku. Michael berjongkok di tanah dan menggenggam kepalanya dengan kedua tangannya sambil berteriak di atas paru-parunya. Raja Iblis, Raja Malaikat Rusak, menggeliat kesakitan luar biasa. Ini adalah satu-satunya kesempatanku. Anak Croft. Begitu kata-kataku bergema di hutan ini, seorang wanita pirang berlari ke arah belakang Michael. Matanya sekarang diwarnai dengan warna merah tua. Dia telah melihat sesuatu melalui prekognisi, dan sekarang berlari cepat sambil melepaskan semua statusnya. Sementara itu, aku mengumpulkan kekuatanku yang tersisa ke dalam kedua kakiku dan berlari ke depan seolah aku terjatuh. Sekarang, biasanya, membunuh Michael hanya dengan kekuatan gabungan sebanyak ini tidak mungkin, bahkan jika dia dianggap tidak berdaya seperti sekarang. Namun, ceritanya akan berbeda ketika kami berada di pulau ini. Karakter, Anna Croft, telah mengaktifkan fisik pedang aura level 9. Seolah-olah kita memiliki perjanjian sebelumnya, dia melepaskan beberapa helai energi yang kuat dari ujung kata pendeknya seperti jarum jam. Saya menghunuskan Unbreakable Fight dengan tangan kanan saya yang compang camping. Fragmen Fable, lengan kanan dari Master Pedang yang menyedihkan, telah diaktifkan. Saya tidak tahu bahwa Fable diperoleh melalui atribut khusus, Lamarck's Giraffe, pada suatu waktu akan berguna seperti ini. Lamarck's Kirin Lamarck's Giraffe. Til ini adalah hal yang nyata. Probabilitas generasi kedua telah memperkuat bakatmu. Energi magis eksplosif dari kekuatan pedang murni, meluas lebih dari 10 meter plus dari ujung Unbreakable Fight. TL, energi bintang murni putih, kekuatan pedang murni. Aku berhasil menahan tingkat pedang ketika tenggelam sekitar setengah jalan ke sisi kiri leher Michael. Hampir di saat yang bersamaan, kata pendek Anna Croft mengiris leher kanannya. Air mancur darah melonjak ke udara dan kepala Michael yang putus terbang. Kamu telah membunuh badan inkarnasi ke-176 dari Raja Malaikat yang rusak. Kamu telah memperoleh dongeng tingkat mitos. Terpana oleh pencapaian Anda. Kamu telah membawa wahyu palsu menjadi kenyataan. Anda telah mencapai prestasi luar biasa. Anda telah memperoleh fabel yang tidak dapat diubah. Kamu telah memperoleh fabel, Architect of Reflection. Ketika aliran pesan mengalir turun, kesadaran saya yang hampir tidak terpelihara akhirnya melepaskan dan menyebar. Ketika saya membuka kembali mata saya menemukan diri saya sendirian di dalam ruang putih. Satu kalimat mengambang di udara kosong. Makhluk yang mengkonsumsi buah baik dan jahat akan menghadapi kebenaran yang telah dia hindari. Petik 1 titik. Di mana saya? Sebelum saya sempat bertanya, gambar tiba-tiba muncul di dinding sebelah kiri. Itu adalah adegan dari Cara Bertahan Hidup. Itu menggambarkan Yu Jong Hyuk dan teman-temannya membersihkan berbagai skenario. Itu adalah dunia, cara bertahan hidup, di mana saya tidak ada. Teman-teman yang tidak tertekan di bawah segala macam kesulitan dan terus mengalahkan musuh-musuh mereka. Ada di sana. Buah baik dan jahat, berbicara kepada Anda. Cerita itu adalah hidupmu, bukan? Aku mengangguk. Memang, kisah itu adalah hidupku. Saya tumbuh saat membaca acara-acara itu. Buah baik dan jahat, berbicara kepada Anda. Namun, ini juga pasti hidupmu juga. Dinding samping kanan berdesir dan layar baru muncul di sana. Sekarang menunjukkan seorang anak laki-laki, sekitar 15 tahun. Dia melihat monitor komputer sambil memasukkan sesuatu dengan keyboard. Apa yang akan terjadi pada Jong Hyuk selanjutnya? Apakah dia akan mati lagi? Ini kembali ketika Yu Jong Hyuk akan melalui gilirannya ke-164. Saya berada di tahun ketiga sekolah menengah, dan jatuh cinta dengan Yi Ji Hye saat itu. Dan saya sibuk mengetik komentar. TL, Li Ji Hye Yi Ji Hye. Ark, sungguh, saya ingin berhenti mengunyah kentang manis sekarang. TL, ubi jalar sama dengan bahasa gaul Korea karena frustrasi tertahan. Dan kemudian, ketika Yu Jong Hyuk akan melalui putaran ke-488-nya. Saya berada di tahun kedua sekolah menengah, sekitar usia yang sama dengan Kim Nam-woon, lagi, saya mengetik komentar di layar. Saat Yu Jong Hyuk melewati semakin banyak regresi, saya juga semakin tua. Saat membaca tentang kematiannya, janggutku mulai tumbuh. Saya lulus dari sekolah menengah sambil menyaksikan pengorbanannya. Dan lagi, ketika saya membaca ceritanya. Bukankah lebih baik baginya untuk mati saja pada giliran ini? Tunggu, apakah saya pernah menulis komentar seperti itu sebelumnya? Ceritanya akan sia-sia, jadi mungkin sudah waktunya untuk kembali. GG. Sekarang, giliran 662 Yu Jong Hyuk. Saya adalah seorang mahasiswa saat itu, masih mengetik di keyboard. Jong Hyuk akan mati lagi, iya. Kata-kata yang saya komit untuk direkam ada di layar penuh di sini. Semua kata-kata yang saya katakan dengan alasan disakiti oleh hidup dan lelah dengan hidup itu sendiri, mereka kembali ke dalam otak saya. Tolong, bisakah Anda melewati skenario sebelumnya? Sudah berulang. Aku tidak bisa mengatakan apa-apa, tidak lagi.
Buah baik dan jahat, berbicara kepada Anda. Itu adalah nilai total dari cerita yang kamu ceritakan seolah itu adalah seluruh hidupmu. Ujung jemariku mulai bergetar. Di dinding kiri, Yu Jong Hyuk dan pertempurannya, dan di dinding kanan, ada saya, menatap Yu Jong Hyuk. Dan tepat di dinding tengah, pemandangan saya memelototi bintang-bintang di langit. Nikmati pertunjukan selagi bisa. Biaya untuk hiburan Anda akan menjadi hidup Anda pada akhirnya. Petik 2. Buah baik dan jahat, berbicara kepada Anda. Apakah kamu benar-benar memiliki kualifikasi untuk memberitahu tidak terbaca? Kata-kataku sendiri terus melayang di atas layar. Yu Jong Hyuk, aku tahu, masa depan yang tidak kau ketahui. Petik 2. Hei, Jong Hyuk, kita bisa menyelamatkan dunia ini. Anda tahu ini, kan? Petik 2. Aku akan menyelesaikan ceritamu sebagai gantinya. Petik 2. Suaraku, terdengar sangat kurang ajar dan tanpa setitik keraguan di dalamnya. Buah baik dan jahat, berbicara kepada Anda. Kamu, yang telah menipu seluruh dunia dengan mengandalkan cerita yang hanya kamu ketahui, dan hidup sampai sekarang. Apakah Anda memiliki hak untuk diselamatkan? Dari suatu tempat jauh di dadaku, kupikir aku mendengar sesuatu pecah. Seluruh dunia tampak bergetar di mataku. Tembok keempat, memelototi, buah baik dan jahat. Buah baik dan jahat, kaget dan menyusut kembali. Cucut. Badai probabilitas menyapu sekeliling saya. Ketika saya tersandung dan tersendat-sendat, suara seseorang berteriak kepada saya. Kurung buka titik-titik. Dok Jasi, kamu harus bergerak, sekarang. Michael masih. Setelah saya membuka mata lagi, saya menemukan diri saya bersandar pada dinding gua. Petik 2. Aku akan meninggalkanmu jika kamu tidak bangun di menit berikutnya atau lebih. Seorang wanita pirang menatapku. Perban dibungkus erat di sekitar perut dan dada saya, dan ada beberapa ramuan hancur diterapkan pada paha saya yang telah menderita luka penetrasi. Cairan hangat kemudian mengalir ke mulut saya. Rasanya pahit, pedas. Aku dengan cepat mendapatkan kembali akalku dan setelah menemukan identitas cairan itu, hampir menjadi takut keluar dari mereka lagi. Karena, Anna Croft telah membuka telapak tangannya untuk memberi saya darahnya sendiri. Apa yang kamu? Dia menggunakan tangannya yang lain untuk menenangkanku dan menjelaskan dirinya sendiri tanpa sedikit pun kebingungan. Aku memiliki atribut pembuat eliksir. Darah saya memiliki efek obat yang sama dengan semua ramuan yang saya konsumsi sejauh ini. Petik 2. Petik 2. Tapi, meminum banyak darah ini akan membuatku di bawah kendalimu. Itu terjadi hanya ketika status kamu lebih rendah dari milikku. Dia membendung aliran darah dari telapak tangannya dan memalingkan wajahnya. Sudah malam hari. Saya tidak bisa merasakan kehadiran atau gerakan apapun. Saya menghela nafas yang lambat tapi dalam dan bertanya padanya. Apa yang terjadi pada Michael? Petik 2. Dia meninggal. Tidak, saya tidak yakin apakah memanggilnya mati atau tidak. Petik 2. Kebetulan, apakah badan inkarnasinya terjebak dalam kabut kehitaman? Petik 2. Bagaimana kamu tahu itu? Saya berharap saya bisa menjelaskan kepadanya, tetapi rasa sakit yang melumpuhkan yang menyerang kepala saya mencegah saya untuk dengan mudah mengingat isi, cara bertahan hidup. Saya cukup yakin bahwa Michael tidak mati. Untuk lebih spesifik, dia memang mati, tetapi akan hidup kembali. Ada, 2 bulan, di langit di luar gua, simbol fabel dari generasi kedua. Aku pasti telah meminum cukup banyak darahnya, karena di bawah cahaya biru pucat, kulit Anna Croft sama pucat dan pudar. Kenapa kamu tidak meninggalkanku dan pergi? Kupikir, dengan menyelamatkanmu, aku akan mendapatkan fabel seperti nabi yang membayar hutangnya, atau semacamnya. Dia mungkin tahu betul bahwa fabel seperti itu tidak akan dibuat begitu mudah. Tiba-tiba, saya diliputi oleh rasa penolakan terhadap seluruh gagasan ini di kepala saya. Anna Croft yang saya tahu tidak seperti ini. Wanita yang saya kenal jelas adalah tipe orang berdarah dingin yang, demi alasannya, tidak akan ragu untuk mengorbankan bahkan kawannya yang paling berharga sekalipun. Seharusnya begitu, tapi kamu seharusnya bisa bergerak lagi dalam beberapa jam. Namun, apakah informasi yang saya ketahui tentang dia, semua yang perlu diketahui tentang Anna Croft? Anna Croft adalah inkarnasi dari Absolute Good. Aku tidak yakin mengapa aku memikirkan hal-hal seperti itu. Mungkin aku mulai memikirkan banyak hal lagi setelah mengonsumsi buah baik dan jahat. Saya berbicara seolah-olah saya sedang mendesah. Kita harus berpisah di sini. Anda pasti sudah mengumpulkan semua kata yang diperlukan untuk target modifir Anda. Petik 2. Tidak masalah bagiku, tapi apakah kamu akan baik-baik saja? Tidak yakin siapa yang harus khawatir tentang siapa di sini. Bahkan jika kamu tidak menjagaku, biarkan aku meyakinkanmu, aku tidak akan mati. Luka-luka ini tidak cukup parah untuk membunuhku. Petik 2. Tidak, jika kamu dibiarkan sendirian, kamu pasti sudah mati. Bukan, bisa mati, tapi, mati, lurus ke atas. Dan saya tahu saat-saat yang tepat ketika Anna Croft akan mengatakan sesuatu seperti itu. Tapi, kamu seharusnya tidak bisa melihat masa depanku. Petik 2. Sampai baru-baru ini, ya, aku tidak bisa. Keterampilan eksklusif, Lie Detection Level 7, telah diaktifkan.
Anda telah mengkonfirmasi bahwa pernyataan yang berlaku adalah kebenaran. Mulai dari kemarin dan seterusnya, aku bisa melihat sedikit masa depanmu. Beberapa benda melewati tembok yang samar dan samar. Petik 2. Titik. Dia bisa melihat masa depanku. Apa yang Anda lihat? Petik 2. Akan lebih baik jika kamu tidak tahu. Katakan saja. Eye of the Great Demon, anak Rolf kembali memancarkan cahaya merah tua. Dia kemudian menghembuskan nafas lembut sebelum perlahan membuka bibirnya. 12 jam dari sekarang, kamu akan mati di tangan Raja Penakluk Yu Jong Hyok. Fin.